Subrimot. Lihat, ini dari Lanaya. Wah, lu serius banget bro, lu mau ngepick pendekar Lanaya pakai Lancelot, lu atas dasar apa bro? Iya sih, Belum pernah kalah bro. Sebenarnya sejauh ini win rate dari Lanaya dengan Lancelotnya itu masih 100% ya. Jadi mungkin ini bakal menjadi matchup yang susah juga untuk pendekar. Tapi entah kenapa ya, mereka percaya diri dengan membawa Uranus dengan membawa Pakuito yang telah mendapatkan buff berkali-kali juga. Iya. Ini udah mulai muncul kembali dan siapa tahu ini adalah cheese-strat yang dimiliki sama pendekar. Mereka nggak expect Pakuito yang diambil dan siapa tahu itu menjadi kunci kemenangan dari pendekar untuk di game yang pertama. Santai, best of 3 gak sih? Lu lihat mehnya bisa dipunish nih tiba-tiba. Udah ngeluarin flicker, selesai. Udah tinggal ditunggu dia majunya kapan lagi, karena 51 detik lagi Turtle akan hadir. Dan meh kayaknya gak bisa ngapa-ngapain. Kalau meh muncul, pasti selesai dari meh. Dan Azuraski bertemu dengan Baymax dengan posisi yang seperti ini dan hero yang seperti ini, Melissa udah pasti diunggulkan. Yep. Bagaimana nanti tim fight aja sih. Kalau buat sekarang kayaknya nanti dulu deh Baymax. Iya. But kalau di late game positioning lu bagus, ya lu bisa aja dapetin Azuraski. Apalagi udah jadi WON kan. Itu tuh yang diperluin. Ya, tapi lihat inisiasi dari pendekar meh ya, yang belum pegang Divine Judgment karena masih level 2 dan juga flickernya nggak aktif. Ini coba memberikan backupan karena dari tadi Shaco nggak terlihat di area minimap sana, bergerak ke arah lain. Lanaya diketahui keberadaannya oleh Ares, coba untuk di follow up. Ionic Edge masih belum dikeluarkan. Coba untuk menghindari Ionic Edge-nya, tapi malah Ares yang terkena efek damage yang cukup sakit. Masuk setengah HP yang langsung menghilang dari Ares dengan Phantom Execution yang dikeluarkan. Tapi kali ini informasi yang cukup mahal, mengingat Turtle yang pertama sudah mulai ada, ditarik juga. Tapi fokus utama dari Dewa United adalah mendapatkan Aresnya. Astralico dibuka, Astralico mengenai seorang Lanaya, tapi dikejar. Dixon coba untuk melakukan grab-grabnya ke arah Ares. Di area belakang sana ditarik ke dalam pertahanan dari pendekar dan bahkan Divine Judgment yang dikeluarkan. Masih ada perlindungan dari Cold Altar. Case coba untuk melarikan diri juga, tapi first blood tercipta. Dixonnya terpick up, Lanaya masuk dengan Phantom Execution, tapi dikejar oleh Rina, tertarik Shadow Stampede ke arah belakang. Kiss masih memiliki untuk defensif, menghindari maut, tapi ternyata Astral Recall speechless mendapatkan poin kill atas Case di sana. Aduh, gue pikir pakai Thornrose bisa tumbang loh. Ternyata nggak ada yang tumbang sama sekali. Rina sakit banget, damage-nya masuk ke arah Lanaya. Lanaya udah in out doang tuh tadi tuh. Abis masuk keluar lagi tuh. Ya, Udah Thornrose mundur lagi. Gue pikir ada perang lanjutan yang dibuka, tapi ternyata tidak. Damage-nya tidak sesakit itu karena pemain-pemain dari tim pendekar sangat-sangat tanky sekali, Bung Radit. Sementara kita lihat di bagian atas dari Dixon. Mungkin tadi Dixon ya yang agak sedikit miskalkulasi untuk ngebuka peperangan yang ada, sehingga teman-temannya datang buat ngebantuin. Bahkan tadi kita lihat Cold Altar yang menurut gue pribadi cukup pagi kayaknya kalau buat langsung dibuka kayak begitu. Sementara dari seorang Rine di bagian mid sudah ada peperangan yang terjadi. Lanaya lagi-lagi kena cicil sama Speechless. Rine coba untuk melakukan pick off, satu hit lagi mungkin bisa masuk, tapi Phantom Execution digunakan hanya untuk lari saja. Dan Divine Judgment ditambah dengan adanya Jab Uppercut dan juga EV Punch membuat dari seorang Case KO di mid. tapi Tyrant's Revenge yang connect ke arah seorang Rine, coba untuk di follow up. Rine Mados, karena Rine masih bisa melarikan diri sepertinya ke arah belakang sana. Dibalaskan dengan Bandit Rage. Azuraski 1 pixel HP saja mencoba untuk melarikan diri Cycle Eye, tapi Lanaya mencoba untuk menghindari maut karena tadi sergapan dari pendekar benar-benar mematikan sekali. Dan bahkan sekarang double jab combo ke arah Shaco dan one last hit terpick off untuk pertama kalinya Shaco. Dan untungnya di sisi belakang, Azura masih bisa melarikan diri, tapi lihat Ares melakukan cutting minion atas 2 wave sekaligus, membuat pendekar bisa melakukan pressure ke bagian bottom lane. Ini terakhir gue lihat sih dari Alter Ego ya. Itu udah season berapa tahun sih? Season lama banget bro. Season lama banget ya. Season jauh banget bro, dia cutting minion di base cuy. Ngeri juga nih dari segi gold, mungkin masih tipis-tipis. Nggak tipis-tipis bro, beda 3000 cuy, jauh banget. Iya, di Jauh peringkat banget. keempat loh. Yang tadi gue bilang ya, ini dengan pick kayak gini pendekar punya chance kemenangan harusnya, karena mereka early game agresif banget dengan glue yang udah di nerf. Dia 1v1 sama Uranus udah bakal susah sih, karena Uranus ini benar-benar bisa ngasih regen SP dan juga damage yang sakit. Dan oke, Lanaya dipaksakan Retributions yang berhasil dikeluarkan. 2 bar HP tersisa dari Lanaya. Turtle tanpa daya kontes ini udah mulai dipegang kendali penuh oleh pendekar ya, meskipun di area bottom lane sana terlihat Shaco yang masih hiding in the bus mencoba menunggu keberadaan dari Baymax yang dari tadi belum terlihat juga karena bermain cukup aman di area altar turret. Iya.
Tunggu online gak sih dari Azura skinya nih dari Dewa United? Kalau pendekar mainnya kayak gini susah banget cuy. Ngeliatnya ya buat di awal-awal beda 3000 di menit 5 bro. Beda 1 level ya. Iya Lanaya beda 1 level. Harus dikejar sih ini. Tapi gue gak paham ya apakah Lanaya bisa ngejar gitu. Karena kan dia tipikalnya assassin juga. Dari segi mobilitas tentu lebih cepat dibandingkan dengan Rine. Ya, menurut gua Paku itu powernya ini bakal turun sih ketika masuk ke late game ya. Nggak seperti di early game yang dia bisa ngasih burst damage yang sebegitu besarnya gitu ya. Untuk masuk ke area late game mungkin di atas kertas dengan Lancelot ini masih bakal bisa dapatkan objektif dengan lebih mudah untuk seorang Lancelot. Tapi satu hal, harus menghindari Divine Judgment dan bahkan kali ini flicker dari Mei. Divine Judgment dikeluarkan, Bennett Rage, flicker balik ke Shaco. Tapi Ares coba untuk mendapatkan pick off-nya, mencoba masuk ke dalam outer turret di bagian bawah sana, coba menghindar dari maut. Karena sekarang semua player Dewa United sudah mulai sekarat. Outer turretnya pun 1 hit terakhir. Dan inisiasi dari Naya, dia tahu bawahnya ini dalam bahaya. Dia langsung coba untuk split push, melakukan cutting minion di bagian top lane sana dan coba mencari kompensasi dari lane yang mendorong ke arah pendekar. Iya, objektifnya udah dapat banget nih dari tim pendekar di bagian atas Dewa United. Mungkin cuma buat nutupin sedikit hal yang bolong ya. Lanaya melakukan split dan di bagian mid sebentar lagi mungkin akan ada kontes antara tim pendekar dan juga tim Dewa United. Terran Revenge ya ke naik ke arah satu pemain mencoba untuk ditarik seperti dari Ares untuk masih bisa mundur ke arah belakang dan ini lama banget loh hidupnya dari Ares. Mundur lagi udah tinggal buka ulti, darah kena lagi banyak keisi full tuh darahnya. Ya, dari tapi Terrence Revenge yang menekan Ares membuat Ares selalu terpick off untuk pertama kalinya dengan gak ada Purify yang masih terbalut cooldown sekitar 30 detik lagi. Tapi itu adalah poin kill pertama untuk Dewa United. Mereka harusnya bisa memaksimalkan ya dengan mendapatkan satu player tadi dari pendekar. Meskipun untuk kali ini aku baru pertama kali lihat ini Dewa United gak dikasih chance untuk bisa dapetin objektif turtle sama sekali. Iya, full buat tim pendekar ya bro. Tadi apa? Speechless? Apa? Itu Astral Project. Astral Recall sama Astral Echo. Astral Echo tuh yang nembak. Yang ngebuka visions tuh ultimate-nya Astral Echo. Astral Echo dia. Iya, dan lihat barusan Astral Echo ke area atas ada Shaco yang terlihat dan juga Case membuat mereka nggak jadi untuk melakukan inisiasi ganking di bagian top lane sana. Dari item build kita bisa lihat juga dengan nggak pakai shoot sama sekali, tapi sementara itu Conceal Play tertarik sepertinya Case masih flicker out. Sayangnya nggak tembus dari tembok tadi, Mei-nya kejedot, nggak bisa menarik Case melewati tembok kematian dan membuat Bennett Rage yang dikeluarkan masih miss dari seorang Baymax. Iya. Agak sedikit terburu-buru mungkin tadi apa yang dilakukan oleh Mei, tapi sekali lagi dari sekian banyak conceal play yang dimainkan oleh Mei, baru tadi doang yang miss kan, iya kan? Iya. Sebelumnya gak ada yang miss. Selalu narik tadi siapa? Shaco. Iya. Shaco terus kayaknya. Shaco Case yang ketarik. Dixon juga ketarik tadi di bagian top lane di pertama. Dan kita lihat dari seorang Shaco sepertinya akan maju ke arah depan. Sudah ada Terran Revenge saja untuk mundur saja Bung Radit. Yes, tapi itu kali ini Ares masuk dari belakang. Astral Recall-nya connect ke arah Case, dipaksakan untuk ke area alter turret di bagian top lane sana. Tapi Dewa United kedatangan Dixon 4 lawan 4 masih dengan projectile yang terus-menerus dikeluarkan, membuat player-player dari Dewa United cukup kesulitan untuk bisa terus ada di area bagian depan. Karena dari belakang lihat Ares selalu melakukan flanking dan membuat 3 player terjebak, bahkan Case terkena Reynolds apati. Sebar SP tersisa, masih di call altar, go away dibuka, Mei-nya sakit banget, damage yang masuk dalam tubuhnya. Mei-nya terpick up, tapi di sisi belakang sana ada Yarina dan juga Ares mendapatkan satu player pick up. Dan bahkan untuk kali ini Aresnya satu hit terakhir, masih ada regen yang dimiliki. Retribution dikeluarkan, 2 player ditukarkan dengan 2, menjadi team fight yang cukup adil di area top lane sana. Mulai ada balasan yang terjadi, Dit. Lu lihat bedanya udah mulai 3000. Ini mid bakal dikontes sama pemain-pemain dari tim Dewa United. Mereka sudah akan menuju ke area Pit Lord. Dan dari pergerakannya, ya tim Dewa seharusnya bisa ngebalikin keadaan sekarang. Mereka tahu mereka harus bermain seperti apa. Mereka tahu siapa yang harus di pick off terlebih dulu. Apalagi dengan adanya Ares yang cukup mengganggu. Pick off duluan aja deh, daripada sandbagnya gak selesai-selesai. Damage-nya ditampung terus sama Ares bro. Iya, karena harus di burst sih. Uranus tuh hero yang kalau nggak di burst dia bakal tetap survive gitu, karena punya regen HP yang benar-benar gede banget. Jadi mau nggak mau harus memaksimalkan juga damage yang bisa dikeluarkan oleh Dewa United ke arah Ares.
Tapi untuk kali ini setengah HP dari Lord sudah mulai terkikis juga. Coba untuk Astral Echo diketahui keberadaan dari Shaco. Langsung ditarik dengan Divine Judgment dan juga penetrasi connect. Tapi lihat Lord masih dapat oleh Lanaya. Kill altarnya pecah. Satu player terjebak di area belakang, double kill dipegang oleh Baymax. Dan 3 player yang tersisa dari Dewa United dipaksakan mundur semuanya. Mereka mau nggak mau mencoba untuk mendapatkan satu terturret di bagian mid lane. Tapi Ares terlalu tanky dengan nggak adanya burst damage yang dipegang oleh Dewa United. Ini merupakan player yang bakal susah banget sih untuk bisa ditanggulangin. Mungkin nanti di late game Azura bisa untuk meltdown Ares. Tapi balik lagi, itu bakal tercipta cuma di late game. Gimana caranya Dewa United bisa mempertahankan semua objektif yang mereka miliki sebelum masuk ke area late game? Cepet banget bro. Nggak jadi dong. Tidak jadi penyerangannya brother. But ini Rene, bro, Rene tebel banget. Dia bikin apa? Dia bikin inian Guardian Helmet. Kok tebel begitu bro? Dari Rene. Siapa? Kalau menurut lu, Dit? Apa tuh? Ini dari pendekar ya, pemain kuncinya selain Baymax. Oke, kalau dari pendekar sebenarnya pemain kunci tetap di Baymax ya. Meskipun dari tadi Yo! defense yang connect ke arah seorang hari ini 1 melawan 4 di sana, damage yang masuk terlalu sakit dan tershutdown. Tapi Ares datang dari belakang. Azura menjadi target utama. Lanaya tertarik tapi masih bisa menghindar dari penetrasi. Bahkan 1v1 Ares terlalu tanky, ada kill altar yang membuat Aresnya down meskipun Azura berhasil dapatkan oleh Astral Rico yang benar-benar on point karena Azura yang nggak punya kill altar lagi. Enggak, ini karma emang cepet banget bro. Dari tadi Meh tuh selalu bikin pusing pemain-pemain dari tim Dewa United. Tapi sekarang Shaco yang udah benar-benar tanky. Tyrant Revenge, Tyrant Rage nggak ragu-ragu dia buat ngehajar pemain-pemain dari tim pendekar. Dan bahkan Lanaya sebenarnya kalau misalnya lawan Baymax udah bisa di pick off harusnya, Dit. Harusnya Lanaya ya. Iya. Lanaya harusnya bisa di pick off. Tapi sekali lagi penggunaan Lancelot dari Lanaya. Ya gimana lu tiba-tiba di Throne Ross gitu buat kabur kan, lu ngejarnya pakai apa? Kalau pakai flicker kan mahal juga gitu. Iya, dan kita lihat ya, yang jadi poin penasaran adalah dari Rene-nya dia nggak build ke arah Fuck with the damage, dia buildnya lebih ke arah hybrid di mana ada War Axe, ada Brute Force Breastplate, ada Guardian Helmet dan juga Bolter Essence serta satu item yaitu Steel Lake Plates yang sepertinya akan menuju ke arah Dominance Ice juga untuk item keempatnya. Sementara dari seorang Lanaya masih dengan build item tank slot ya, dengan adanya Thunderbelt, Guardian Helmet, War Axe dan akan menuju ke arah Endless Battle sepertinya item keempat dari Lanaya. Untuk di menit ke-13 ini sama-sama di level 15 dari kedua seorang Baymax, membuat Baymax bakal susah banget buat ke pick off karena dari Dewa United nggak punya magical damage burst yang besar. Mereka cuma bawa Faramis gitu dan Faramis nggak punya burst damage yang besar. Jadi ya WON ini bener-bener ngejawab banget nih untuk semua hero yang dimiliki sama Dewa United. Iya. Tapi gimana bro, Azuraski bro udah sakit banget ini cuy. Dixon bakal jadi sandbag terus. Nih yang harus diantisipasi pergerakan dari Shaco bro. Kalau Shaco udah kelihatan bisa dihabisin balik sama tim pendekar gue rasa. Dan kita lihat sekarang Lanaya sudah membuka dirinya di area pit lord. Pemain-pemain dari tim Dewa United sudah berkumpul. Dan tadi apa yang dilakukan oleh Speechless tidak berbuah manis. Tidak mendapatkan info apapun. Dan Rene mungkin perlahan akan mendekat menuju ke area Lord untuk mendapatkan Lord di tangan Dewa United. Tapi Lanaya begitu kuat sekali, memang pertengkaran dua tim ini pecah sudah. Dan sudah ada bonus yang kedekar pemain-pemain dari tim pendekar. Pendekar dengan seorang Baymax cukup untuk membuat tim Dewa United mundur ke arah belakang dan membuat Dixon harus tewas. Tapi lihat Tyrant's Defense juga flicker dikeluarkan dari Shaco, belum tepat sasaran. Malah dia yang terjebak, Immortal dipecahkan. Tyrant Rage belum sempat untuk menaik seorang Ares dan Lord yang pertama sudah mulai bergerak ke arah bagian bawah. Dan seperti yang kita lihat ya, ini damage dari Speechless sudah mulai kerasa banget dari Astral Recall ya. Dia benar-benar tahu targetingnya karena siapa, dikejar ya Lanaya. Lihat gimana Puncture dan juga Taurus yang langsung mempick up Speechless yang tadi coba untuk melarikan diri menggunakan flickernya, masih bisa di-reach sama Lanaya. Itu bro yang gue bilang, di Mobile Legends kan udah pasti sama ya. Ketika hero yang punya damage yang gede banget, udah pasti empuk banget, squishy banget bro. Kayak gini mau dihajar lagi Ares ya, langsung ditarik. Moodles yang gak sia-sia kena emang. Ares masih coba untuk dikejar, tapi Ares untung masih bisa mundur ke arah belakang. Dan Lord
yang didapatkan oleh tim Dewa United ternyata sia-sia, Radit. Iya, karena tadi sempat terpick off juga kan Shaco-nya. Jadi mereka kehilangan manpower untuk bisa melakukan team fight, untuk bisa melakukan push juga. Meskipun masih ada super wave minion di bagian top lane sama di bagian bottom lane, ini harusnya Dewa United bakal cukup susah sih karena speednya sudah mulai hadir kembali. Dan dengan Astral Recall, Astral Echo ini bakal susah untuk bisa ditembus karena bakal cukup merepotkan terutama untuk bagian backliner dari Dewa United. Ini berada di bagian depan sana, ada Madals yang dikeluarkan, berhasil kering minion tapi masih ada laju minion selanjutnya. Shaco diketahui keberadaannya tapi mid lane atau turret menjadi target utama dari Lanaya. Dan untuk kali ini sepertinya berhasil menghancurkan semua outer turret dan inner turret yang tersisa hanya di area mid lane saja untuk Pendekar United. Pendekar United. Pendekar Esports. Dan tadi Asklaunya udah jadi, ini membuat dari Baymax akan sangat bertahan lama sekali, Radit. Masih coba untuk dikejar oleh Lanaya. Tapi ini build-nya kan Lancel apa tadi? Tank slot. Tank slot ya. Ada aja sih penyebutan orang-orang Bogor ya itu ya. Enggak Bogor dong, itu memang penyebutan umum ya sebenarnya. Tank slot. Iya. Dan ini ternyata enggak, dia masih build-nya benar-benar hybrid banget. Dimana dengan ada Endless Battle serta Malphite Roar, ini damage yang dihasilkan ke seorang Ares ini sakit banget. Makanya tadi aku penasaran banget kenapa Ares, hero yang cukup tebal ini bisa dipoking sebegitu dalamnya oleh seorang Lanaya, karena emang dia buildnya Malphite Roar sama Endless Battle. Cuma jadi Guardian Helmet doang biar HP barnya ini banyak kan. Iya. Banyak sama regennya nggak usah balik lagi dia. Bener. Padahal udah bikin Endless Battle sih, tapi ya udahlah, it's okay, nggak masalah gitu. Ini dari Meh sih. Kalau mau menang Dewa United tergantung Meh seperti apa. Ada orang di depan, hajar. Tapi harus punya hero burst damage. Yang berarti Baymax harus ada di samping Meh terus-terusan. Ini kondisi untuk menang dari Pendekar ya. Yang pertama mereka harus bisa poking dulu dari dari seorang Speedsters, tapi di bagian bawah sana inisiasi yang gagal dan bahkan dipanjat dengan tepat. Shaco-nya terpick up untuk di bagian keberadaannya karena kalau altar sudah mulai dibuka. Dixon berada di bagian depan kena efek dari jab-jab yang dikeluarkan oleh Rine. Tapi sayangnya Ares 1 melawan 4 di area belakang, damage yang masih terlalu sakit, masih bisa sustain kah? Sementara HP tersisa dari Case masih bisa selamat dan bahkan Aresnya yang down. Oh my god, what happened di bagian bawah sana? Gua gak paham apa yang terjadi, tapi Lanaya, lu lihat Lanaya sibuk buat buying time tim Dewa United. Teman-temannya masih bisa mundur, cuma Shaco yang ke pick off. Tapi dengan seperti ini kayaknya masih 50-50 buat kontes Lord ya. Masih 50-50 harusnya. Mereka masih punya Dixon dan dari Pendekar kalau dibilang mungkin Meh aja, tapi Meh tidak setangki Dixon setahu gua deh. Ini bakal susah sih kalau kontes ya, karena menurut gua Lanaya punya chance yang lebih besar untuk bisa mendapatkan Lord yang ketiga untuk kali ini. Karena kita tahu Town Rose, Retributions itu benar-benar susah banget buat dihindari meskipun dipanjatkan karena Shaco. Immortalnya berhasil dipecahkan. Langsung coba untuk follow up tapi ternyata damage yang masuk terlalu sakit. Lihat Rine setengah HP. Meh menjadi target utama, masih bisa mundur. Ares maju sendiri ke bagian depan. Tapi Lord yang nggak terreset. Lord bakal coba untuk diamankan oleh Dewa United meskipun Astral Recall Speedster berhasil mendapatkan seorang Shaco. Lord berhasil diamankan oleh Lanaya. Once again Dewa United berhasil mengamankan semua objektif Lord. Tapi untuk kali ini Ares dipaksakan untuk mundur. Speechless lagi-lagi ya. Ini damage dari Astral Recall-nya sakit banget ya. Emang ngaco bro, mage late game bro. Cuma apa daya kalau gini terus ya, Lanaya tetap menang sih. Lu mau adu retrik kayak gimana sama Lanaya bro? Ingat ada Thornros gitu. Iya, ini bakal susah banget sebenarnya untuk bisa kontes, terutama Lancelot yang dipegang sama Lanaya. Lihat 18 menit mau ke 19 menit dia belum ke pick off sama sekali. Iya. 0 death dari Lanaya, dia bisa ngambil semua objektif Lord meskipun turtle-nya dia lepasin aja, dia nggak peduli di early game. Tapi dia benar-benar tahu banget timing kapan harus coba untuk kontes, dan Lord 3 Lord udah dibuktikan oleh Lanaya yang selalu dia dapatkan. Dan untuk kali ini inisiasi bergerak dari arah belakang sana, flagging dicoba oleh Dewa United tapi 1v1 di bagian bottom lane. Ares somehow bisa melakukan damage yang besar, tapi lihat Unstoppable dipegang di sisi lain. Case-nya down meskipun masih ada pasif yang membuat Case akan hidup kembali. Dan Lord yang ketiga menjadi Lord yang sia-sia kembali karena 3 Lord gak ada base turret yang berhasil dihancurkan oleh Dewa United. Iya bro, karena kondisinya selalu seperti itu ya. Shaco yang nggak ada gitu. Kita butuh Shaco di sini sih kalau menurut gue di tim Dewa United. Terran Revenge ya, connect Ares.
tentu masih bisa kabur dengan ultimate yang dibuka, Radit. Bukan, tadi pakai Purify itu. Oh, dia pakai Purify ya? Dia pakai Purify, Oh, kalau Purify, enggak bro. udah pasti bakal kepanis. Tapi itu buying time yang mahal banget dari Ares ya. Dia sendirian ngejaga laning jauhnya biar nggak kepres sama Dewa United. 1v1 sama Lana yang nggak habis-habis di bagian bawah sampai ke ganking sama 3 player, dia masih bisa survive. Karena dia sadar masih ada Purify yang membalut dalam tubuhnya. Tapi untuk Yeah. kali ini 60 detik belum ada Purify kembali. Dan mau nggak mau Dewa United harus bisa mencari celah nih untuk bisa nge-pick off. Setidaknya Ares dulu yang dihilangkan. Karena dari tadi Ares ini yang ngebuat manajemen wave-nya selalu dikontrol oleh Iya. Pendekar Esports. Susah tapi bro, kalau buat nge-reach Ares ya, menurut gue sih susah. Mending yang deket aja nggak sih? Yang deket kan udah pasti kena speechless, kalau nggak Baymax. Ya ampun, setengah darah. Tobat tanah suha gue kalau jadi case begitu. Gak mau gue main Mobile Legends, gue uninstall. Gue pulang sih. Itu berasa Ya kena Allah. santet ya kayaknya. Setengah HP lebih mod langsung pulang. Wah, Lanaya aja jebol ya. pulang juga, Lanaya pulang. Uninstall Mobile Legends habis ini. Tapi lihat inisiasi Phantom Execution dibuka dari Lanaya, coba untuk membuka semak-semak yang dari tadi digunakan oleh Speechless, memberikan Pokémon damage yang cukup sakit. Dan itu adalah keunggulan dari Novaria mod. Yeah. Udah masuk late game, ini susah banget untuk Dewa United bisa teamfight dengan aman. Karena Astral Rico, Astral Eco itu repot banget, terutama kalau saya sampai kena ke arah backliner dari Dewa United. Dan Astral Rico udah mulai dibuka, damage yang masuk sakit banget, 3 bar HP menghilang dari Lanaya. Ada Magic Sentry di area battle lane sana, tapi Lord coba untuk dikaiting oleh Rine. Dan kalau bisa sampai kontes ini gue masih bisa pegang Lanaya sih. Dan Conceal Play mendapatkan 1 orang player, masih ada Call Altar di sana, Shaco-nya masih hidup. Mados connect ke arah Rine, cukup sakit damage yang dia terima, tapi Mei mencoba menghindari slam dari seorang Dixon. Ares masuk ke dalam pertempuran, Lord 16.000 HP, tapi Shaco mod ke arah bawah, Baymax di target, tapi Rine mendapatkan Lordnya untuk pertama kalinya dan bahkan masih bisa hidup. Dikejar oleh Lanaya, pertempuran terjadi di 2 sisi yang berbeda, tapi Rine-nya down sepertinya. Oh my god, masih bisa survive. Hanya Baymax saja di bagian bawah yang terpick up, tapi Ares yang mengusahakan Speechless coba untuk ditangkap. Ada pertumpahan darah di sana dan ternyata 3 player dari Pendekar berhasil diamankan per saat mereka mendapatkan Lordnya. Oh my god, Rin di kemelut yang kayak gitu dia bisa buat nge-pick off Lordnya, karena tadi gua rasa ada efek airborne dari Lord yang nggak bisa dihindari oleh Lanaya. Red Tree-nya connect dari Rin. Wow. Itu ngeri banget, cuma emang 3 orang tumbang sekarang. Radit ini bahaya banget, 30 detik loh mereka sekarang melakukan penyerangan. Pemain-pemain dari tim Dewa United menebar ancaman ke arah tim Pendekar. Mereka bisa saja menghancurkan base turret di bagian mid. Mau tarik siapa percuma, Rine langsung ditarik ke arah belakang dan terkena efek immobilize. Rine-nya down dan Mei yang tersisa bukan hero untuk melakukan defense. Dan ini dia, kita lihat base sudah mulai disentuh. Apakah base yang akan menjadi tujuan? Tentu base jadi tujuan dari Lanaya. Mega bisa berbuat banyak dan hancur lebur base dari tim Pendekar Esports. Oh my god, Dewa United masih sekuat itu. Dia mendapatkan game yang pertama atas Pendekar. Mereka memantapkan lagi, selangkah lagi menuju ke semifinal dari DGWB Season 13. Dan wow, di luar dugaan, dimana tadi kita lihat performa dari Pendekar yang seapik